Salawat kepada Rasulullah, saya mengajak kepada diri saya dan dengan segala hormat karena di sini di ruang Zoom ini ada para asatid, ustadz ustadzah. Dengan segala hormat saya mengajak kepada semua yang hadir di ruang Zoom ini untuk eh, istiqomah menjaga keimanan kita ya, istiqomah menjaga akidah kita, jangan sampai kita itu terjerumus ke dalam kesyirikan, kekufuran, baik dari sisi perkataan, perbuatan, atau iktikad. Karena istiqomah yang paling penting, yang paling tinggi itu adalah istiqomah menjaga keimanan. Kul amantu billah, tsumastaqim. Baik, ikhwan akhwat, Bapak Ibu, fillah rahimakumullah. Tema pada pagi hari ini adalah keluarga Muslim dan eh, keluarga Muslim pondasi peradaban. Ada dua kata kunci, yaitu keluarga dan peradaban. Harapannya setelah kita nanti eh, menyimak dan mendengarkan nasihat-nasihat berkaitan dengan tema ini perlu saya tegaskan bahwa nasihat-nasihat yang saya sampaikan itu adalah nasihat yang berasal dari agama ini ya, berasal dari Allah dan Rasulnya. Jadi kalau nanti ada sesuatu yang benar ya berarti itu datangnya dari Allah dan Rasulnya. Tapi kalau nanti ada sesuatu yang salah yang saya sampaikan itu murni dari saya pribadi. Jadi eh, apa harapannya nanti setelah kita menyimak tema kita pada pagi hari ini, yang pertama eh, kita semakin meneguhkan ya posisi kedudukan kita, apakah kita itu semakin meneguhkan posisi kita itu sebagai pengemban peradaban Islam, bukan sebagai pengemban peradaban Ghairul Islam. Yang kedua, eh, semakin meneguhkan posisi kita. Kita itu nanti posisi kita itu berada di barisannya siapa? Barisannya kaum muslimin atau barisannya Ghairul Islam, ya, kaum yang lain. Yang ketiga, nanti harapannya dengan kajian ini kita semakin eh, mengetahui dan memahami arah eh, visi misi keluarga kita ya dalam rangka untuk menegakkan peradaban. Ya. Baik, kita mulai dari karena ini ada dua istilah ya, ada dua kata kunci, satu peradaban, satu keluarga. Kita mulai dari peradaban dulu ya. Jadi eh, apa itu peradaban Islam itu akan kokoh dan tegak ketika kaum muslimin itu sudah menjadi umat Islam. Ya, kuntum khairu ummah. Selama kaum muslimin ini belum menjadi ummah, ya, maka peradaban Islam itu tidak akan bisa tegak dan tidak akan bisa kokoh. Pertanyaannya, apakah saat ini kaum muslimin itu sudah menjadi sebuah umat, ya, sebuah umat.
selama kaum muslimin itu masih tercerai-berai seperti sekarang ini ya, eh, langkahnya itu masih apa itu berbeda arah, tidak ada yang mengomando, ya. Ada yang berjalan ke arah utara, ada yang berjalan ke arah selatan, ada yang berjalan ke arah timur, dan lebih parah lagi ada sesama Islam itu berjalannya berlawanan, ya berhadap-hadapan, saling bermusuhan. Maka selama kondisi seperti ini itu masih terjadi, kaum muslimin itu belum bisa dikatakan sebagai satu umat gitu ya. Kalau satu umat itu kaum muslimin itu eh, harus satu jalan ya, satu rombongan berjalan bersama. Bukan kemudian tercerai-berai, bahkan ada yang saling berhadap-hadapan. Salah satu bukti bahwa kaum muslimin sekarang ini itu belum menjadi sebuah umat gitu. Itu apa yang sedang terjadi sekarang ini ya. Bagaimana bisa sebuah negara dengan penduduk sekitar 90 juta, dia berjuang sendirian melawan hegemoni Barat, Amerika dan Israel, ya. Berjuang sendirian. Sedangkan kaum muslimin yang lain itu hanya sebatas melihat dan menonton saja. Bahkan ada sebagian kaum muslimin itu justru malah berada di barisannya musuh. Jadi ini menunjukkan bahwa kaum muslimin itu belum menjadi satu umat gitu ya. Ya, ini yang terjadi di Timur Tengah ya. Jadi satu negara dengan penduduk 90 juta melawan hegemoni Barat. Ada Amerika, ada Israel, dan sekutu-sekutunya dikeroyok gitu ya. Dan dia berjuang sendirian, ya. Padahal kaum muslimin itu jumlahnya sekitar 2 miliar, sekitar 2 miliar. Ini penduduk dengan jumlah 90 juta, ya sekitar 90 juta. Bahkan ada negeri-negeri kaum muslimin di sekitarnya itu justru malah mereka memposisikannya sebagai memposisikan dirinya di pihak pihak musuh, gitu ya. Ini fakta yang menunjukkan bahwa eh, apa itu kaum muslimin itu belum menjadi sebuah. Maka ketika kaum muslimin ini belum menjadi sebuah umat, ya, maka peradaban Islam itu tidak akan bisa kokoh dan tidak akan bisa tegak. Nah, berkaitan dengan peradaban ini, itu akan senantiasa eh, apa ya, antara satu peradaban dengan peradaban yang lain itu akan senantiasa clash, ya, akan senantiasa bermusuhan, ya, akan senantiasa bermusuhan. Nah, peradaban Islam itu adalah ancaman terbesar dari peradaban Barat, ya, peradaban kapitalis. Ini disampaikan oleh ilmuwan politik dari Harvard, ya, yang sudah populer ya di tahun 2000, di tahun 1990-an, tepatnya 1996. Ada seorang ilmuwan politik dari Harvard itu namanya Samuel P. Huntington itu membuat sebuah tesis ya. Jadi ada wacana the clash of civilization ya. Jadi benturan peradaban. Dan yang dimaksud adalah hanya peradaban Islamlah yang punya potensi besar mengguncang peradaban Barat. Ya. Nah, sekarang ini
yang menguasai dunia, yang mengatur dunia itu kan peradaban barat ya, peradaban kapitalis ya. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana peradaban kapitalis ini mengatur dunia ya, mengatur dunia. Apakah peradaban kapitalis itu bisa menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta atau justru malah ketika dunia ini dipimpin oleh peradaban kapitalis, maka kondisi dunia semakin tidak baik-baik saja, semakin rusak dan semakin hancur. Ya, mari kita lihat bagaimana kapitalisme itu, peradaban kapitalisme itu mengatur dunia. Yang pertama dari sisi ekonomi ya. Peradaban ini mengatur ekonomi dunia itu dengan ribawi, dengan hutang, dengan kesenjangan. Ya. Itu yang menjadi pondasi, ya, yang menjadi pondasi pengaturan ekonomi dunia. Maka kita bisa menyaksikan ya kondisi dunia saat ini. Ya. Ekonomi yang diatur dengan ribawi, kemudian dengan hutang, kemudian kemunculan kesenjangan antara yang kaya dan si miskin semakin lebar, itu pelan perlahan ya akan semakin nampak bagaimana ketika ekonomi itu diatur dengan sedemikian rupa ini, itu semakin hari kita ditampakkan semakin rusaknya eh, ekonomi dunia, gitu ya. Ekonomi yang hanya mengejar pertumbuhan, ya, tanpa memperhatikan pemerataan. Ya. Bagaimana kemudian di satu sisi dunia ya, orang kesulitan untuk sekedar makan, memenuhi kebutuhan pokok, sandang pangan papan. Tapi di sisi dunia lain, orang kemudian membuang-buang makanan. Ya, bagaimana kita melihat di satu sisi dunia orang tidak punya tempat tinggal, tapi di sisi dunia lain orang bermegah-megah eh, tempat tinggalnya. Bagaimana kita melihat di sisi dunia lain orang kesusahan berpakaian yang layak, tapi di sisi dunia lain mereka punya satu lemari khusus untuk pakaian pribadinya, punya satu lemari khusus untuk koleksi sepatu-sepatunya. Ya, ini cermin dari peradaban kapitalis dari sisi ekonomi ya. Betapa tidak adilnya ya, betapa tidak adilnya. Ya karena mereka kejar itu adalah eh, pertumbuhan ya, pertumbuhan. Dan yang menjadi persoalan ekonomi itu bukan distribusi tapi produksi. Ya. Hmm. Kemudian dari sisi bidang politik, bagaimana kapitalisme itu mengatur dunia bidang politik. Di bidang politik, kita bisa menyaksikan ya bahwa politik yang dimaksud di dalam sistem dalam peradaban kapitalis itu adalah perebutan kekuasaan, perebutan kekuasaan, bukan pelayanan. Ya. Ini fakta real, ya, fakta real secara secara konsep maupun secara praktek politik kapitalisme itu diarahkan kepada memang perebutan kekuasaan. Ya. Ini menyebabkan bagaimana kacaunya ya, kacaunya politik dunia ya, ketika kemudian dipahami politik itu adalah perebutan kekuasaan. Mereka akan menghalalkan segala macam cara untuk kemudian supaya mereka itu berkuasa. Bagaimana di bidang sosial?
Bagaimana kapitalisme mengatur dunia ini di bidang sosial. Kita mengenal kebebasan ya, kebebasan berekspresi, berpendapat, kebebasan beragama, kebebasan berkumpul. Itu menjadikan tatanan dunia itu bukan semakin baik, tetapi kita melihat tatanan dunia itu semakin rusak. Kita nggak usah melihat jauh ke Amerika sudah. Kita lihat aja di sekitar kita, gitu ya, di sekitar kita. Bagaimana tatanan sosial yang eh, mengedepankan kebebasan itu merusak kehidupan generasi kita, gitu ya. Generasi kita. Gitu ya. Bagaimana di bidang lingkungan, ya. Jargon mereka kan apa ya? Mereka punya jargon itu ya peduli terhadap lingkungan. Ya. Tapi secara fakta itu apa itu bertentangan gitu. Amerika Serikat itu penyumbang emisi CO2 itu terbesar ya. Dan Amerika Serikat itu menolak protokol Kyoto yang itu eh, apa itu protokol perjanjian yang isinya itu pembatasan emisi CO2 ya. Amerika Serikat itu penduduknya hanya 6% di dunia, tapi konsumsi sumber daya energinya itu mencapai 40% dunia. Kemudian ini yang kemudian menyebabkan negara-negara barat itu eh, butuh pasokan energi dari negara-negara yang lain. Maka kemudian ada invasi, ada istikmar ya, penjajahan itu sebenarnya mereka itu dalam rangka untuk mengamankan apa itu kebutuhan energi di negaranya. Ya. Karena sumber daya minyak di barat itu ya termasuk Amerika itu hanya bertahan 20 tahun ya. Sedangkan sumber minyak di negara-negara teluk itu bertahan sampai 100 tahun lagi. Ya. Ya. Jadi dari sisi pengaturan lingkungan, kapitalisme, peradaban kapitalisme ini tidak just apa itu, tidak menambah kebaikan lingkungan, justru malah merusak lingkungan. Ya. Karena kebutuhan energi yang sangat luar biasa ya. Ya, kebutuhan energi ini kan termasuk untuk memenuhi kebutuhan pangkalan-pangkalan militer yang tersebar di seluruh dunia ya Amerika itu. Itu kan butuh energi yang luar biasa banyaknya. Belum lagi kebutuhan energi di masyarakat di dalam negerinya. Ya, ini semakin memperparah kerusakan lingkungan. Jadi sebenarnya kalau kita lihat bagaimana peradaban kapitalisme itu em, memimpin ya, mengatur dunia ini eh, kita itu sedang diarahkan ke tatanan kehidupan yang tidak memanusiakan manusia. Barat itu menciptakan begitu banyak jalan untuk bunuh diri, jalan kematian bagi umat manusia. Kelihatannya membawa kemajuan, ya, kemajuan hidup, tetapi hakikatnya itu membuat kerusakan dunia. Nah, dari sini eh, kita bisa melihat ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Francis Fukuyama di dalam bukunya The End of History ya di abad 20 itu kondisi ini sebenarnya menunjukkan bahwa peradaban kapitalis itu sedang menuju ke arah kehancuran, sedang menuju ke arah kehancuran. Jadi
eh, apa itu pengemban peradaban kapitalis itu sendiri sekarang ini ya, sekarang ini itu justru malah meninggalkan syariatnya. Nah, yang di kemudian yang dimunculkan hari ini itu mereka membuat sebuah syariat namanya syariatul ghob, yaitu apa itu hukum rimba ya. Sekarang ini yang berlaku itu hukum rimba. Hukum rimba itu siapa yang kuat dia menang. Ya. Dia sudah tidak peduli dengan aturan-aturan yang dia buat sendiri. Ya. Sedang terjadi kepanikan yang luar biasa. Ya. Sehingga yang dia lakukan itu kan sekarang ini kemarin di Venezuela ingin menguasai Venezuela, ingin menguasai Greenland, ingin menguasai Iran, ingin setelah Iran katanya ingin menguasai Kuba. Itu sebenarnya kepanikan ya dari peradaban ini. Karena melihat tanda-tanda keruntuhan apa itu peradaban ini itu sudah mulai tampak. Dan memang sunatullahnya demikian. Sebagaimana Quran surah Al-A'raf 34, kemudian surah Yunus 49, ya. Walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimu. Setiap umat ya, kalau kematian seseorang itu dalilnya kullu nafsin dha'iqatul maut ya. Tapi kalau berkaitan dengan umat, ya, umat itu di sini ditafsirkan ya ke arah ini ya, ke arah peradaban. Walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat itu ada masanya, ada ajalnya. Maka ketika datang ajal mereka, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimuna. Tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Ya, ini eh, apa? Kita apa itu hari ini itu sedang melihat dan menyongsong keruntuhan peradaban ini, ya, keruntuhan peradaban ini. Dan kalau kita kaitkan dengan hadis Rasulullah ya, hadis riwayat Ahmad, faqala Hudzaifah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kita harus lebih takunun nubuwatu, mengetahui enggak solusi yang dilakukan. takunun nubuwatu fikum masya Allah antakuna. Ya, kalian akan mengalami masa kenabian sampai Allah itu menghendaki summa yarfa'uha idza sya'a ayyarfa'aha. Kemudian Allah angkat masa kenabian itu jika Allah menghendaki. Summa takunu khilafatun ala minhajin nubuwah. Kemudian setelah itu ada masa kekhilafahan ya, ala minhajin nubuwah fatakunu masya Allah jika Allah menghendaki. Summa yarfa'uha idza sya'allah. Kemudian Allah mengangkatnya jika Allah menghendaki. Summa takunu mulkan 'adhan. Kemudian setelah itu akan diikuti masa eh, kerajaan, masa raja yang menggigit. Ya. Fayakunu masya Allah antakuna jika Allah menghendaki. Summa yarfa'uha idza sya'a yarfa'uha. Kemudian Allah mengangkat ya, eh, masa itu ya jika Allah menghendaki. Summa takunu mulkan jabriyatan. Ya. Kemudian ada masa raja yang diktator. Fatakunu masya Allah antakuna jika Allah itu menghendaki. Summa yarfa'uha idza sya'a ayyarfa'aha. Kemudian Allah mengangkatnya jika Allah menghendaki. Summa takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Kemudian akan datang khilafah ala minhajin nubuwah.
Summa sakata, kemudian Rasulullah diam. Di masa Rasulullah, di masa hadis ini disampaikan ya, maka ini kan ada 5 fase ya, ada 5 fase. Ketika di masanya Rasulullah berarti itu masih seperlima ya, yaitu masa kenabian. Nah, sekarang ini itu masa seperlima yang tersisa, seperlima yang tersisa. Jadi kalau kita runtut itu masa kenabian itu berakhir ketika Rasulullah wafat, yaitu di tahun ke 11 Hijriah ya, 11 Hijriah. Kemudian itu dilanjutkan dengan masa kekhilafan. Khilafah itu berlangsung selama 30 tahun ya. 30 tahun itu khilafatun nubuwah salasuna sanatan. Yu'tillah al-mulku mayyasha. Jadi masa kekhilafan itu berlangsung selama 30 tahun dengan perincian eh, Abu Bakar itu 2 tahun, kemudian Umar itu 10 tahun, kemudian Utsman itu 12 tahun, kemudian Sayyidina Ali itu 6 tahun. Ya. Nah, setelah Sayyidina Ali itu kemudian dilanjutkan sebentar ya, Hasan bin Ali. Hasan bin Ali itu hanya eh, berkuasa selama 6 bulan saja, ya, dan berakhir di bulan Rabiul Awal. Di bulan Rabiul Awal. Jadi kalau kita hitung dari wafatnya Rasulullah, ya, wafatnya Rasulullah itu pas 30 tahun ya dari eh, apa itu tahun ke 11 Hijriah. Ya. Nah, kemudian itu sudah di ini ya, ayat fa'aha. Allah menghendaki untuk diangkat lagi, dihilangkan, ya, eh, diruntuhkan ya. Kemudian setelah kekhilafan itu fase yang ketiga itu kan fase kerajaan yang menggigit Mulkan Azam. Itu dimulai di masanya Bani Umayyah ya. Bani Umayyah, kemudian Bani Abbasiyah, kemudian terakhir Bani Utsmaniyah. Ya, Bani Utsmaniyah tahun 1924 ya berakhir ya berarti. Kemudian fase keempat itu Mulkan Jabarian. Nah, inilah fase yang sekarang ini. Ketika fase ini dipimpin oleh eh, peradaban dengan tangan besi yang semena-mena, penuh kezoliman, standar ganda, dan banyak korbannya dari kaum muslimin. Ya. Ini adalah fase Mulkan Jabariyah. Ya. Dan nampaknya ini ya, ini nampaknya ini analisis beberapa analisis beberapa pakar ya, ya. Ini sudah mengalami kegoncangan, ya. Sudah mengalami kegoncangan. Maka sehingga hanya ada satu fase lagi ya, fase lagi di mana kita akan eh, menyambut kebangkitan Islam lagi dan itu kita yakini bagaimana Islam itu nanti akan memimpin dunia kembali dan istilahnya sama dengan fase pertama. Istilahnya sama persis, bahasanya sama persis dengan fase pertama yaitu takunun nubuwah alamin hajin nubuwah. Ya. Maaf, takunu khilafah alamin hajin nubuwah fase kedua ya. Takunu khilafatun alamin hajin nubuwah. Ini apa eh, masa-masa ini ya peradaban Islam menyambut kebangkitan peradaban Islam. Nah, sekarang bagaimana kita kemudian menyambut apa itu kebangkitan Islam ini ya? Maka yang perlu disiapkan itu adalah
keluarga. Nah, ya, kita masuk ke pembahasan yang kedua, ya. Pembahasan yang kedua. Ayo rahimakumullah. Kenapa harus keluarga ya? Kenapa harus keluarga itu sebagai pondasi? Karena keluarga itu tempat pendidikan pertama. Tempat pendidikan pertama seseorang itu ada di keluarga. Mamin mauludin illa yuladu alal fitrah fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassironihi au yumajisanihi. Ya. Jadi tidaklah seseorang itu dilahirkan kecuali dilahirkan dalam keadaan fitrah. Maka kedua orang tuanya lah yang kemudian yang menentukan apakah dia itu tergolong Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Ya. Dari sini kita melihat tempat pendidikan pertama itu adalah keluarga. Sehingga pondasi membangun peradaban itu ada di keluarga. Ya, di keluarga. Saya melihat di scroll-scroll di real Facebook itu ya. Kan sekarang yang lagi rame itu kan eh, perang Iran, Amerika dan Israel. Itu ada sebuah momen ketika anak-anak berkumpul eh, merayakan hari taklif ya, hari dia sudah balik, hari sudah balik. Kemudian di situ dia menyanyikan sebuah lagu. Nah, ini yang menyentuh lagu yang dinyanyikan oleh anak-anak yang baru memasuki usia taklif ya, usia balik itu, Masya Allah. Jadi makanya kenapa sekarang itu Iran itu dibombardir sedemikian rupa ya. Bahkan yang menjadi korban itu anak-anak, warga sipil. Tetapi masyarakatnya itu tetap mendukung pemerintahannya, tetap menguatkan pemerintahannya. Biasanya eh, kalau sebuah negara diserang gitu ya, kemudian negara itu ya apa ya masyarakatnya tidak siap, itu kan banyak mengeluh kemudian memberontak atau menuntut pemerintahannya itu eh, supaya dilengsarkan gitu ya. Dan itu kan terjadi di Israel. Israel itu kan sebenarnya berada di zona nyaman. Nah, ketika kemudian terjadi serangan bertubi-tubi, ya, mereka itu orang-orang yang takut mati. Akhirnya yang terjadi adalah protes warga. Mereka sudah tidak kuat dengan penderitaan. Ini berbeda dengan yang di Iran gitu ya. Dan di Iran itu justru masyarakat warganya itu bersemangat mendukung gitu ya. Ya, karena sejak kecil memang yang ditanamkan gitu ya lagu-lagu tentang perjuangan tentang jihad gitu ya. Bagaimana seandainya anak-anak SD kita di Indonesia itu hidup di negeri Iran. Anak-anak yang lagunya itu balonku ada 5, naik-naik ke puncak gunung, itu tidak akan siap ya ketika menghadapi kondisi perang seperti itu. Tidak, tidak akan siap. Dan mereka akan mungkin banyak mengeluh gitu ya. Tapi tidak dengan ini ya. Ini kan tergantung dari bagaimana.
pembinaan di keluarga gitu ya, ya, mendidik anak-anaknya gitu ya. Lebih jauh lagi kita menyaksikan bagaimana anak-anak di Palestina, ya, yang penderitaannya itu jauh lebih menderita gitu ya, dan jauh lebih lama. Tapi tetap mereka itu masih kuat. Ketika diwawancarai, tetap itu eh, maksudnya itu menunjukkan kekuatannya gitu ya, menunjukkan kekuatannya. Padahal itu mereka masih anak-anak, masih anak-anak. Karena memang pola pendidikannya kan berbeda dengan kita. Gitu, ya. Jadi masyarakat seperti itu, negara seperti itu yang tidak mudah ditaklukkan. Ya. Mungkin Iran itu bukan gambaran ideal peradaban Islam ya, bukan gambaran ideal peradaban Islam. Tetapi apa itu kita bisa menyaksikan ya betapa hebatnya dulu gitu ya. Lawang eh, ketika Islam diterapkan sebagian saja itu sudah bisa eh, membuat ketakutan ya. Bagaimana dulu ya. Makanya wajar kalau dulu itu Islam bisa menguasai 2/3 dunia itu eh, ya wajar gitu ya karena emang generasinya generasi terbaik gitu. Ya. Ya, jadi kenapa keluarga itu menjadi pondasi? Karena tempat pendidikan pertama itu adalah keluarga. Nah, jadi bagaimana kemudian menyiapkan keluarga ini untuk eh, menyongsong ya, untuk menghadapi eh, gantian peradaban, insya Allah ya, pergantian peradaban. Kalau peradaban kapitalis nanti hancur kan kita harus siap gitu ya. Wah, ya. Tapi sebenarnya begini, Pak. Dari apa itu eh, yang bisa merubah eh, hati seseorang gitu ya, yang bisa menyatukan ya, yang bisa menyatukan hati kaum muslimin di seluruh dunia. Itu kan zat yang memiliki, yang menggenggam hati, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa kan ya, ingin menyatukan eh, perasaan orang-orang muslim ya di seluruh dunia gitu. Siapa yang mampu? Tidak akan pernah bisa. Ini hanya bisa dilakukan oleh zat yang menggenggam hati, yang bisa menyatukan gitu. Tetapi ada wilayah manusia ya yang bisa kita usahakan. Ada wilayah manusia yang bisa kita upayakan. Ya, kan Allah sudah menegaskan ya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sebenarnya yang merubah itu Allah. Yang mampu merubah itu Allah. Ya. Tapi Allah memberikan syarat ya kamu harus berusaha untuk berubah. Gitu ya. Kalau kalau kita itu berusaha untuk berubah, maka Allah akan merubah, gitu ya. Ini tergantung kita. Ya, ya maka mari berawal dari keluarga ini. Pertama, eh, bahwa ciri keluarga yang mengemban peradaban Islam itu pertama harus beriman dulu ya, harus beriman dulu dengan keimanan yang kuat, ya, dengan keimanan yang kuat. Jadi harus dikuatkan dulu pondasi keimanan, ya. Kemudian yang kedua itu keluarga yang mendidik, ya, keluarga yang mendidik. Maksudnya itu eh, harus dibangun keilmuan sakofah Islam di dalam keluarga itu ya.
ini penting gitu ya. Dan itu harus dilakukan bersama-sama ya. Ayah, ibu, anak ya atau suami istri ya. Anak itu harus eh, punya semangat yang sama untuk mendidik mendidik dirinya dan mendidik keluarganya. Ya. Kalau tidak bisa mendidik sendiri, maka bisa apa itu dibantu dengan ustadz ustadzah gitu ya. Ya. Nah, tentunya pola pola pendidikan kita kan tidak sama dengan pola pendidikan peradaban kapitalis ya. Ya, jadi eh, nah, sebenarnya pendidikan itu kan tujuannya hanya dua gitu ya. Yang pertama itu untuk membentuk kepribadian, yang kedua itu untuk menyiapkan bekal eh, anak-anak kita di masyarakat gitu ya, di masyarakat. Ya, sekarang ini kan orientasi pendidikan eh, sudah melenceng jauh gitu ya. Hanya mungkin mengejar ijazah ya. Eh, ya ijazah itu penting, tapi ya itu bukan tujuan ya, bukan tujuan pendidikan ya. Nah, kemudian yang ketiga, di keluarga itu harus menerapkan kedisiplinan syariat ya. Al-intibatu fil Islam hiya intibatus syariah, intibatus syariatul Islam ya. Kedisiplinan di dalam Islam itu adalah kedisiplinan syariat Islam ya. Ya, ini penting untuk diterapkan ya. Ya, ini untuk nasihat untuk diri saya juga bahwa kedisiplinan itu bukan persoalan waktu, tetapi kedisiplinan itu adalah persoalan syariat. Gitu ya. Disiplin ibadahnya, maksudnya itu kedisiplinan ini bukan seperti kedisiplinan di barak-barak militer ya. Ya, di barak-barak militer yang apa itu ukurannya adalah waktu. Tidak demikian ya. Ya, kalau misalkan saya kasih contoh, kalau ada anak sholat subuhnya jam 7, jam 7 pagi. Apakah itu termasuk disiplin? Harus dilihat dulu, ya. Harus dilihat dulu. Eh, Kalau misalkan dia itu eh, apa malamnya begadang, kemudian eh, apa tidak punya niatan untuk sholat subuh gitu ya, tepat waktu ya, ya maka itu dikatakan tidak disiplin. Tapi kalau dia itu ya sudah tidur sesuai dengan kebiasaannya, tetapi kemudian tertidur ya, tertidur sampai jam 7 bangun, baru dia sholat subuh. Itu disiplin itu, disiplin. Karena itu sesuai dengan syariat. Ya. Rasulullah sendiri kan pernah ya ketiduran kemudian sampai terlambat sholat subuhnya. Ya. Itu bukannya tidak disiplin, karena masih dalam aturan syariat. Ya. Jadi ukuran itu syariat. Ya, ukuran itu syariat. Ya. Nah, kalau misalkan eh, sholat duhurnya misalkan jam 2 ya, apakah itu termasuk disiplin? Ya, masuk disiplin karena itu batasan sholat duhurnya masih ada. Jadi ukurannya itu syariat ya, bukan persoalan waktu. Syariat
masih membolehkan sholat duhur itu antara tergelincirnya matahari sampai dengan bayang-bayang benda itu sama dengan bendanya atau tidak lebih panjang dari bendanya. Itu masih ukuran disiplin gitu ya. Jadi kedisiplinan di dalam keluarga itu penting untuk diterapkan. Maksudnya kedisiplinan dari sisi syariat. Dalam hal pakaian, disiplin dalam hal pakaian. Bagaimana ketentuan pakaian menurut syariat Islam. Disiplin dalam pergaulan laki-laki perempuan gitu ya. Jadi itu ya. Dan yang keempat tentu saja keluarga dalam peradaban Islam itu keluarga yang dibangun berdasarkan kasih sayang ya. Berdasarkan kasih sayang ya. Memang laki-laki itu pemimpin rumah tangga ya. Tapi pemimpin rumah tangga itu unik, tidak seperti pemimpin di tempat yang lain, di militer atau di negara atau di perusahaan atau di sekolah, tidak. Jadi pemimpin yang apa itu penuh dengan kasih sayang. Ya. Jadi itu berawal dari keluarga ya. Walaupun sebenarnya pembentukan kepribadian itu tidak hanya mengandalkan keluarga, tapi juga ada komunitas. Ya. Ada apa itu ya ada komunitas yang juga mempengaruhi kepribadian. Ada jamaah, ada kelompok dan ada negara. Terkadang di keluarga sudah diterapkan kedisiplinan syariat. Tapi ketika dia masuk pada sebuah komunitas yang tidak baik, itu nanti akan berpengaruh juga pada kepribadiannya. Keluarga sudah baik, komunitas sudah baik. Tapi kalau negaranya itu tidak melindungi gitu ya, itu juga nanti akan pengaruh juga. Hukum-hukumnya tidak melindungi, ya, itu juga pengaruh. Jadi pembentukan syasiah itu harus tiga komponen ya, individu ya atau keluarga lah ya, kemudian komunitas ya, masyarakat dan kemudian negara. Itu ketiga-tiganya harus berjalan. Baru kemudian peradaban Islam itu bisa tegak dan kokoh, tegak dan kokoh. Ya. Jadi itu mungkin ya sedikit yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan keluarga Muslim sebagai pondasi eh, peradaban, gitu ya. Eh, Mari kita bersama-sama menyongsong ya, menyongsong eh, kehancuran peradaban kapitalis, insya Allah dengan izin Allah. Ya, ya. Jadi, masya Allah ya, Allah itu maha baik ya. Orang sejahat Benyamin Netanyahu, orang sejahat Donald Trump, itu masih dikasih kesempatan oleh Allah untuk tersenyum, untuk tertawa, untuk joget-joget. Ya, kalau kita ya, kalau kita seandainya kita itu penentu penentu kebahagiaan dan kesusahan ya, maka orang seperti itu kan kita buat susah terus. Tapi kan kita tidak penentu. Ya, Allah yang menentukan orang itu bahagia atau susah ya. Wa innahu huwa adhaka wa abaka. Dan sesungguhnya dialah Allah zat yang membuat seseorang itu tertawa dan yang membuat seseorang itu menangis ya. Ya, jadi
Ya, terkadang orang yang istiqomah, rajin sholat, istiqomah berdakwah, itu terkadang juga dibuat menangis, dibuat sedih. Tapi orang-orang jahat, nggak pernah sholat, itu oleh Allah bisa dibuat tertawa, gitu ya. Ya, kehidupan itu berputar pada dua hal itu. Wa annahu huwa adhaka wa abaka, gitu ya. Ya, itu semua adalah sifat rahmannya Allah ya. Sifat rahmannya Allah itu berlaku untuk semuanya, bukan hanya untuk umat Islam saja ya. Termasuk Donald Trump, Benjamin Netanyahu itu mendapatkan rahmatnya. Jadi orang sejahat itu tuh masih bisa gembira, masih bisa tertawa, masih bisa tepuk tangan. Ya, ya. Allah masih kasih kesempatan dia, ya, gitu ya, tertawa, gembira, gitu, senang, gitu ya. Tapi sebenarnya mereka itu adalah orang-orang yang tidak beruntung. Mereka bisa tertawa, bisa gembira, tapi mereka itu termasuk orang-orang yang tidak beruntung. Kenapa? Karena mereka itu orang-orang yang tidak beriman. Jadi yang beruntung itu hanya orang yang beriman. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Gitu ya. Dan keberuntungan kita itu bukan di dunia, tapi keberuntungan kita nanti di akhirat, yaitu mendapatkan surganya Allah. Gitu ya. Jadi jangan selalu beranggapan keberuntungan itu nanti selalu di dunia dengan mendapatkan rizki yang banyak itu ya. Tapi keberuntungan yang sebenarnya itu adalah nanti di akhirat. Karena terkadang orang yang beriman itu di dunia ya ya kadang rugi juga ya, kadang sedih, kadang ditimpa musibah. Tetapi nanti di akhirat yang jelas pasti itu akan mendapatkan keberuntungan, akan mendapatkan kebahagiaan. Ya, tidak akan pernah ada kesedihan. Ya. Nanti di akhirat bagi orang-orang yang beriman. Ya. Baik itu saja yang bisa saya sampaikan. Eh, Sekali lagi, kalau ada kebenaran, yaitu pasti itu datangnya dari agama ini, dari Allah dan Rasulnya. Kalau ada kesalahan ucap saya, itu pasti dari saya. Itu pasti dari saya. Ya, maka saya memohon supaya Allah mengampuni saya pribadi ya, mengampuni saya pribadi atas ucapan-ucapan yang mungkin bertentangan dengan syariat. Terakhir, mari kita apa itu berdoa untuk saudara-saudara kita ya. Jadi di bulan Ramadan ini mudah-mudahan Allah eh, memenangkan kaum muslimin dimanapun berada ya, dimanapun berada, dan menghancurkan kekuatan orang-orang Yahudi dan Nasrani yang ingin mengganti agama kita ya. Ya. Allahumma dammiril Yahuda wa Nasara wa Ra'sumaliyin wa Istirakiyin alladzina yasudduna an sabilidini wa yubaddiluna dinak Allahumma syatit samlahum wa adir alaihim dairatas sawu. Gitu ya. Ya, mudah-mudahan Allah mencerai berikan kekuatan mereka, kemudian menghancurkan mereka. Ya, jadi, kita itu diperbolehkan doa kehancuran ya kepada orang-orang yang tepat ya, kepada orang-orang yang tepat yang betul-betul itu memusuhi Islam. Jangan sampai kita salah doa. Ya, kita harus tahu siapa musuh, kita harus tahu siapa apa itu kompetitor gitu ya. Dan kita harus tahu siapa teman, ya. Sehingga doa kita itu tepat pada sasaran. Nah, tentunya doa yang tadi itu kita tujukan kepada eh, orang Yahudi, Nasrani yang ingin merusak, menghancurkan Islam. Ya, ya, yang jelas ya kalau sebut nama itu ya yang sudah pasti itu Donald Trump, Benjamin dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Gitu ya. Walau bisawab, kita saya pikir itu saja. Insya Allah tidak ada pertanyaan. Insya Allah. Saya akhiri dari saya walafu minkum.
Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan jazakumullah khair pada Ustadz Fitroni atas penyampaiannya. Tadi juga sedikit ya mengulas terkait apa yang beliau sampaikan. Itu yang pertama. Jadi beliau tadi menjelaskan terkait keadaannya, keadaan dunia saat ini ya, yang mungkin apalagi sekarang itu banyak dari kaum muslimin juga ya yang menganggap bahwasanya Barat itu merupakan salah satu contoh ya yang maksudnya menjadi salah satu ini apa contoh ya, entah itu contoh pendidikan, contoh fashion dan lain sebagainya ya. Tapi tadi beliau juga menceritakan bahwasanya sebenarnya di Barat itu mereka itu bukan memperbaiki ya, mereka itu bukan memperbaiki dunia ini, tetapi sebenarnya mereka itu merusak ya. Kenapa? Karena di Barat itu mereka menganut peradaban kapitalisme. Yang pertama mungkin dari sisi ekonomi gitu ya, Masya Allah ya, ekonominya yang menghalalkan riba ya, yang hanya melihat pertumbuhan ekonomi bukan pemerataan ekonomi. Eh, jadi mungkin apa ya, kalau melihat pertumbuhan itu terus tumbuh ya, tetapi tidak ada pemerataan di situ. Jadi jurang antara si miskin dengan si kaya itu sangat dalam gitu ya. Jadi perbedaannya. Ini tuh kemudian di dunia politik juga apa di dunia saat ini itu kekuasaan itu menjadi perebutan ya, perebutan, maka bisa kita melihat banyak ya di kancah perpolitikan dunia saat ini itu yang memang diperebutkan gitu ya, sampai mereka menghalalkan segala cara untuk berkuasa seperti itu. Kemudian yang berikutnya terkait masalah di bidang sosial ya. Nah ini juga menghantui ya kita sebagai kaum muslim ya. Salah satunya yaitu uh, kapitalis itu menganut kebebasan bergaul ya. Maka di sini kita sebagai seorang muslim itu memang harus butuh ya penguatan pada keluarga kita masing-masing untuk senantiasa ini apa dalam bersosialisasi itu menjaga ya, menjaga sesuai syariat yang sudah diatur dalam Islam ya. Dan yang terakhir terkait lingkungan tadi yang disampaikan oleh Ustaz Fitroni, memang benar ya jargonnya itu apa ya, mereka itu ingin melindungi gitu ya, ingin menjaga lingkungan kita ya, tetapi faktanya mereka telah merusak gitu ya, merusak tatanan ini gitu ya, lingkungan ini, sampai-sampai kalau kita melihat di kutub utara itu semakin panas ya. Nah, sehingga eh, es itu semakin cepat mencair gitu ya. Maka ini salah satu bukti yang disebutkan oleh pemateri bahwasanya memang Barat itu bukan membangun ya, tetapi mereka itu merusak gitu ya. Maka perlu kita pahami ya, perlu kita berhati-hati gitu ya dalam mencari kecondongan kita ya, mencari apa istilahnya ya, contoh ya bagi pendidikan di keluarga kita. Ya. Tuh, kemudian bagaimana keluarga itu kita didik ya, yaitu yang pertama dengan cara menguatkan pondasi keimanan. Ya. Menjaga menguatkan tadi ya kondisi keimanan itu dengan mungkin ya kita mengajarkan ya bahwasanya Allah itu yang Maha Esa, jangan takut selain dari Allah dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian yang kedua juga kita mengajarkan kepada keluarga terkait ini sakofah keislaman. Dan itu juga dilakukan bukan hanya oleh seorang ayah, tetapi juga dilakukan bersama-sama di dalam keluarga tersebut. Kemudian yang ketiga, yaitu ini juga dalam keluarga juga harus menerapkan ya kedisiplinan syariat ya. Seperti juga mungkin ya dalam keluarga itu
dibangun gitu ya, dibangun kedisiplinan dalam bagaimana kita berpakaian, bagaimana kita bertingkah laku, bagaimana kita mungkin sebagai anak ya memperlakukan orang tua, bagaimana juga orang tua itu memposisikan dirinya sebagai orang tua. Nah, seperti itu. Dan yang terakhir yaitu adalah keluarga yang dibangun berdasarkan kasih sayang. Nah, tidak ada kekerasan, ya membangun kasih sayang di antara sesama dalam satu keluarga tadi. Dan kemudian juga yang paling akhir ada komponen pendidikan tadi yang disampaikan oleh Ustadz, yaitu terkait pertama pendidikan individu atau keluarga, kemudian yang kedua pendidikan komunitas atau kelompok, dan yang terakhir adalah pendidikan negara. Nah, jadi 3 komponen pendidikan ini harus berjalan beriringan, harus sama-sama berjalan. Jika salah satunya itu cacat ya atau salah satunya itu kurang maksimal, maka juga akan berpengaruh di lingkungan atau pendidikan yang kita ajar kepada keluarga itu. Ya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Tidak ada sesi tanya jawab, Ustaz? Sudah Oke, cukup. insya Allah. Oke. Nah, jika tidak ada, mungkin yang bisa kami sampaikan tetap semangat ya. Nah, ini juga di akhir-akhir Ramadan ya. Kalau Rasulullah itu kan di akhir Ramadannya beliau ini ya digambarkan mengikat-ikat pinggangnya gitu ya. Saking seriusnya gitu menghadapi bulan Ramadan ini. Nah, di tengah-tengah keseriusan itu, di tengah-tengah mungkin ada kegiatan iktikaf dan lain sebagainya, kita juga jangan lupa memiliki kewajiban yang lain, yaitu mendidik keluarga kita untuk menyambut ya kehadiran kehidupan Islam ini ya. Dengan cara apa? Ya tadi sudah disebutkan oleh Ustadz nih. Semoga apa yang disampaikan Ustadz itu bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Mari kita sama-sama tutup nih dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa'alam bisawab, kami sebagai moderator di sini memohon maaf apabila ada kesalahan dan layanan yang kurang maksimal. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Ustaz. Jazakallah khair Ustaz. Fun.